محداني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي إني اتهمت نصيح الشيب في عداني والشيب أبعد إلا صفانا كاشف البلوى muhtaramin segenap jamaah majlis ta'lim wal maulid Al-Burdah Rihabul Ihsan yang mudah-mudahan panjenengan sedaya diparingi panjang umur, sehat wal afiat. Wabil khusus dumateng Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Ihsan yang mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu dikarunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang penuh dengan keberkahan ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bersama-sama mengundang nur dan cahaya Nabi Muhammad SAW melalui Majelis Ta'lim wal Maulid, dan sungguh merupakan kebahagiaan yang sangat tidak terhingga ketika ada satu rumah yang digunakan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat bahagia orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mensenandungkan puja dan puji kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika suatu rumah digunakan untuk berselawat kepada Nabi, maka itu sama halnya dengan mendatangkan nur cahaya Nabi Muhammad SAW di rumah kita. Begitu pula ketika kita jauh-jauh hadir di tempat di mana di tempat itu disenandungkan, dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu sama halnya kita melesakkan cahaya Nabi Muhammad ke dalam diri kita masing-masing. Maka daripada itu, agar pertemuan kita, ta'lim kita, salawat kita senantiasa bersandingkan dengan rahmat Allah, kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dipenuhi oleh Allah, rezeki kita diperluas oleh Allah, dan segala apa yang kita inginkan diberi kemudahan oleh Allah, dan ilmu yang nantinya akan kita dapatkan akan didapatkan dengan barokah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Monggo dengan seperti itu, dengan harapan itu, kita membaca doa dan niat di dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata ila al-khairi wa
والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa idzan lamma kunta ghaddal basari hafizan lil aini la tanduru lima ya'nika wa la yahummuka kunta naqiyas sadri farighal qalbi mustarihan an kathirin minal waswasi saliman nafsi anil afati mutazayyidan fil khairati fatanabbah lidzalikan nuqtati fatanabbah li hadhihi nuqtatil jami'ati wallahul muwaffiqu bimannihi wa fadli. Al-Imam Al-Ghazali Abil Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu beliau. Beliau mengatakan di dalam kitab Minhajul Abidin, faidan lamun demikian, faidan lamun mekaten, moko lamun mekaten, jika demikian, lama kunta ketika anda ghadul basori menutup mata, hafidhon lil aini, hafidhon menjaga andil aini terhadap mata, la tanduru tidak melihat, anda tidak melihat, lima layak nikah terhadap apapun yang tidak ada manfaatnya, walayahumuka dan tidak anda butuhkan, kunta takiyah kunta nakiyah sodri maka ada anda itu bersih hatinya, farighal qalbi tenang sanubarinya, mustarihan istirahat, an kathirin minal waswasi dari banyak-banyak, minal waswasi dari
sifat was-was. Saliman nafsi, selamat jiwanya selamat, anil afati, saking piro-piro bencana. Mutazayyidan, ada tambahan, menambah, fil khairati, di dalam kebaikan-kebaikan. Fatanabbah, maka berilah peringatan, li hadhihi nuqtati, karena poin ini al-jami'ah, yang menyeluruh. Wallahul muwaffiqu bimannihi, Allah pemberi taufik, bimannihi, dengan anugerahnya, wa fadlihi, dan kemurahannya. Ini masih berkenaan dengan efek manfaat dari kita mampu menjaga mata-mata kita. Disampaikan di sini, ketika kita bisa mampu menjaga mata, tidak melihat atau tidak mudah melihat sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh mata, menjauhi memandang sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kita akan mendapatkan satu manfaat, yang manfaat itu cukup besar, yaitu naqiyas sodri, hati kita akan bersih. Fariwal qalbi, hati kita juga akan tenang. Jadi nek kula kalian sampean iku gak gampang nguasno barang sing ora ono manfaate, maka Allah akan mengirimkan ketenangan batin di dalam hati kita. Biasanya sing garai kula kalian panjenengan pusing niku king polane kula jenengan boten saged nahan terhadap pandangan. Niku sing gadekno ngrusoni pikiran. Ya, saumpami kula kalian sampean iku iso nyegah, menahan pandangan-pandangan yang tidak bermanfaat, maka yang terjadi, diri kita akan menjadi lebih tenang, hati lebih tentram, kita tidak digoda oleh perasaan-perasaan. Dan yang terpenting lagi, mutazayyidan fil khairati, kita bisa menambah kebaikan-kebaikan. Kelihatannya memang sepele, tapi kalau hal ini benar-benar kita bisa laksanakan, kita akan mendapatkan hal yang belum pernah kita dapatkan. Cuma masalah memandang, cuma masalah melihat, itu bisa merubah watak dan pikiran kita. Makanya Al-Imam Zinnun mengatakan, nikmah hajibus syahawat ghaddul absar. Nikmah hajibus syahawati ghaddul absar. Sebaik-baiknya penutup syahwat itu apabila kita sudah bisa menutup mata. Terus keinginan-keinginan itu, syahwat itu kan keinginan. Keinginan-keinginan itu munculnya itu dari pandangan mata. Berapa kali di dalam kitab Al-Quran disampaikan tentang dilarangnya atau kita dianjurkannya oleh Allah untuk tidak melihat tarafuhud dunya, perhiasan-perhiasan dunia. Terus yang mboten pareng ditingali mboten cuma masalah tiang jalar terhadap tiang seterima, tapi tarafud dunia, ya. Hal-hal yang menjadi mata batin kita berubah itu dianjurkan untuk ditahan. Orang bisa dilebon hati. Nah, ketika kita sudah bisa melaksanakan hal itu, maka Allah akan mengirim nikmat-nikmat besar. Fariwal qalbi, hati akan lebih tenang. Saliman nafsi,
selamat jiwanya anil afat dari beberapa bencana. Memang untuk satu masalah ini kita benar-benar perlu mencoba, meskipun step by step. Mungkin kalau 100% mungkin kita belum mampu. Tapi tidak ada salahnya ketika kula jenengan sampun memahami hal ini, kita amalkan meskipun setahap demi setahap. Karena dengan rahman rahimnya Allah akan memberikan hal ini bukan ketika kita sudah sempurna, mboten. Satu langkah rahmat akan diberikan sedikit. Kita melangkah lagi 20%, Allah akan bukakan nikmatnya 20%. Seperti itu seterusnya. Mboten ngenteni lek wis gak gelem belas berarti akan keluar nikmatnya, akan keluar keistimewaannya, mboten. Sekali kita menapak, Allah akan kasih jalan satu. Sehingga kita merasa kepingin terus. Oh lah aku koyok ngene, iso wis koyok ngene, coba sih aku tak meningkat lagi, ketakwaan saya lebih lagi. Lah di situ Allah akan ngirim lagi dan seterusnya. Wa amma tahdidu fa qawluhu ta'ala innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Wa kafa bihadza tahdhiran liman khafa maqama rabbih. Fa hadza aslun wahidun min kitabillahi ta'ala. Wa amma tahdidu lan anapun utawi ancaman. Ya, kemarin kan sudah disampaikan bahwa Imam Ghazali itu menelaah satu ayat Al-Quran, kemudian beliau mendapatkan ilham dari telaahan tersebut. Salah satunya ini, beliau menelaah satu ayat kemudian mendapatkan ilham dari Allah bahwa di dalam ayat itu ternyata terdapat ancaman. Faqauluhu ta'ala innallaha khabirum bima yasna'un. Setuhune Gusti Allah khabirun iku ngeweruhi bima kelawan barang yasna'un kang padha nglakoni sapa wong-wong. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya'lamu mengerteni sapa Allah kha'inatal a'yun ing simpenane mata. Wa ma tukhfi sudur lan barang kang ndelikake as-sudur apa pira-pira ati. Jadi pengetahuannya Allah itu bukan secara lahiriah saja, tapi pengetahuannya Allah itu sampai ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Jadi niatan kita di dalam menahan pandangan, bagaimana cara kita tidak memandang, itu semuanya sudah terlihat jelas niat yang muncul di dalam hati. Kadang-kala ada orang tidak memandang karena malu dengan orang lain. Bukan malu kepada Allah, tapi malu kepada orang lain. Ngono-ngono iku Gusti Allah ya seru. Oh iki gak nguasno iki polane ujuk krana Gusti Allah. Krana ini krana sanding. Hal yang seperti itu bisa dipahami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bihadza tahdhiran, cukup dengan ini tahdhiran sebagai peringatan liman khafa maqama rabbih, bagi orang ya kaduwe wong khafa kang wedi maqama rabbih ing kedudukane pangerane. Fahada aslun wahidun, mongko utawi iki aslun pokok wahidun kang siji min kitabillah saking kitabe Gusti Allah. Banyak para wali nih Gusti Allah niku ya, yang ibadahnya itu hebat, tapi meskipun demikian mereka itu sangat takut kepada Allah. Nangisnya juga hebat. Ya kula jenengan kan mboten begitu, sudah ibadah kita apik ngono kan nangisnya kurang nang Gusti Allah. Krasa lek wis apik awake wis apik, krasa lek awake wis
ado tutuk dosa. Loh, justru kalau orang-orang dulu, para ulama dulu, para wali Allah dulu, itu ketika dirinya secara lahiriahnya sudah bagus, niku kali para wali kasih ditangisi. Sebab napa kok ditangisi? Kuwato sing dirasakan oleh mereka, iya aku bisa melaksanakan ibadah secara lahiriah, tapi aku belum bisa menahan hati dari godaan-godaan syahwat. Seringkali mereka beristighfar, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Istighfar yang zingin niku, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Maksudnya apa? Aku njaluk sepuro nang Gusti Allah, Gusti kula sampean sepuro, sebab kula niku mung iso nglakoni, mung iso ngomong ora iso nglakoni. Mung iso dandani njabane tapi ora iso jandani atine. Kalau sering sanjang dan masjid-masjid taklim itu, kalau sering sanjang, kita ini beribadah itu bagi kita sudah cukup berat. Kati tahajud itu semua abadnya. Kati poso Senin Kamis itu kuangelan. Iso sedekah sing rada gedhe didik ngono pikir-pikirannya telung dina telung bengi sadurunge sedekah. Niku kula jenengan. Itu berat. Tapi para rawuh, para hadirin, ada sesuatu yang lebih berat dari itu. Apa? Jogo amal sing wis dilakoni agar tidak pudar dene ajaran. Sampai tahajud angel dipaksa iso tahajud. Bukan berarti lek wis iso tahajud terus kemudian setan terus lari terbirit-birit. Oh, tahajud wis aku gak sida nggodho. Engko oleh ganjaran ya wis aku tak golek wong liya, mboten. Kula jenengan tasih dikileni. Ya apa carane ganjaran tahajud, ganjarane sedekah, ganjarane poso ini menjadi habaan mantsura, hilang di hadapan Allah. Itu program selanjutnya bagi setan. Dadi lek sampeyan dadi wong apik bukan berarti terus bebas dari bisikan setan. Akan ada tahapan-tahapan syahwat, akan ada tahapan-tahapan setan yang menggoda kula jenengan sampai ganjaran itu hilang. Ya angel tadi ini. Nah inilah yang ditangisi oleh para ulama dulu, para wali dulu. Kok janjani aku ngelakoni ibadah sing sakmene akeh kena riak titik buyar kabeh. Aku wis kadung wis kaya ngene. Wis kesel-kesel kaya ngene, ngilokno wong polane gak padha mek kelakuanku, ajur amalku lho ngoten. Nah inilah ketidaksamaan antara ibadah lahiriah dengan ibadah batin. Ini justru yang disampaikan oleh Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kadangkala apa yang kita lakukan ini sudah diketahui oleh Allah bahwa kelakuan kita ini tidak sama dengan batin yang ada di dalam hati kita. Al-aslu tsani ma rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna an-nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumin min sihami iblisa faman tarakaha adzaqahu Allah ta'ala ta'ma ibadatin tustasurruhu. Ma rawaina an Rasulillah ini masih berkenaan dengan efek manfaat mencegah pandangan terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Ma rawaina an Rasulillah, apa yang telah diriwayatkan, apa yang telah kami riwayatkan dari Kanjeng Nabi, annahu setuhune Kanjeng Nabi kala niku ngendika dawuh innan nadhara setuhune peningal ila mahasinil mar'ah maring kebagusan pira-pira kebagusane wong wadon sahmun iku panah masmumun kang anduweni racun min sihami iblisa saking pira-pira racune iblis.
Jadi memang kali Gusti Allah tiang setri niku ya dijadikan ya panai iblis. Ditadosaken panai iblis. Kami tinggal di wong wedok iku lek didelok-delok mburi ya apik, dikek tutuk iringan ya apik, tutuk ngarep ya apik. Dan delok bojone dhewe biasa, ngene ya. Kalau delok wong liya, masyaallah, tutuk mburi, tutuk ngarep, ayolah mek ngono. Cuma kadang-kala kita memang seperti itu. Jadi wanita itu memang dibikin indah oleh Allah, salah satunya ono polesane madune setan. Dulu zaman dulu mungkin sampean ya Pak Malik ini masih ingat nih baisan ada sandiwara radio di situ zaman sembaran apa mantili nih masih ingat mungkin mantili. Suaranya kan cuwili enak ngoten. Koyok sopo iki. Kadang-kadang lari nemu mikir iki koyok sopo bahasa. Jaga tenika dipikir. Hanya sekedar suara dipikir koyok apa. Suaranya tok itu dipikir. Begitu muncul no TV ya langin itu. Coba segitu. Jadi bayangannya tidak sehebat kenyataannya. Ya. Ningali tiang setri kaya api didelok-delok mburi api, njaba api, tutuk iringan api. Tapi faman tarakaha sopone wong kang ninggal ha ing nadra adzaqahullahu taala mongko ngrasakake sapa Allahu ing wong tokma ibadatin ing manise ibadah tasurruhu yang membuat bahagia orang tersebut. Sampeyan ya saiki kula jenengan wis kula titik-titik wis rada ngamalno niki masih ka oke ngoten. Tapi muga-muga jenengan saged langkung kathah saking kula. Ngeten. Lek jenengan krasa ibadahe gak manis, sampeyan kalongi ndelok ya sampeyan nang barang-barang sing gak patek perlu. Sampeyan kok mari assalamualaikum itu kok biasa ya perasaan hati ya. Terus mari zikir kok biasa perasaan hati. Enggak ono ngefek enten. Mboten enten efek ya. Tahajud mari tahajud biasa. Utawa tepak tahajud ini pikirannya nuwandi-nandi tambah buanteran sing tepak zikir daripada enggak. Kan wonten nggih sampean kok meneng biasa gak patek mikir, sedeng nyekel tasbih pikirane sampai nang Jakarta nang Jogja. Lho apa kok banteran tepak nyekel tasbih iki lho. Nah, kenapa ini kok bisa terbayang seperti ini? Ini efek penglihatan yang dari tadinya itu masuk kabeh. Dilebokno kabeh mbek setan. Plong dilebetaken kabeh. Lho coba pada waktu itu jenengan kurangi saja, dikurangi. Kalau sampean 100% gawe 50% dhisik. Enggak gak iso kabeh gitu. Loh nanti sampean akan merasakan hal-hal yang beda. Ketika zikir nyaman gitu. Enak gitu. Ono perasaan menyatu dengan zikir. Nah, kula dereng sempurna dalam hal itu. Masih belum sempurna. Karena apa ya? Tasik berperang kali nafsu. Tapi setidaknya jenengan akan bisa merasakan. Lek kepingin nikmat ibadahe kurang ngono peninggalane. Kata wa in wajada anna halawatal ibad waladzatal munajat minal abidin bimakani. Wa innan namun wajada nemu sapa wong anna halawatal ibadah ing manise ibadah waladzatal munajah lan manise lezate donga minal abidin saking kalangan ahli ibadah bimakanin iku podo ing dalam satu sisi. Fahadha syai'un mujarrabun, utawi iki suatu mujarrabun yang kang teruji alimahu kang ngeweruhi
wa tahaqqaqahu lan ambukteake man sabane wong amila bihi kang nglakoni. Terus pirose Imam Ghazali wis ta lah, sampeyan coba saja. Coba saja. Sampeyan cobaan ngurangono pandangan terus wirita. Engko lak sampeyan lak kerasa manis wiritan. Ngoten maksudnya itu. Lah kula jenengan gak iso khusuk iku polane gak iso ngempet pandangan. Annahu idzam tana'anin nadhari ila ma la ya'ni yajidu ladzatan lil ibadah wala hawa halawatan walil qalbi safwatun lam yajidha qabla dzalika. Annahu setuhune kelakuan idzam tana'an nalikane ya nyegah sapa wong anin nadhari saking ningali ila ma la ya'ni maring barang kang ora berguna. Bukan cuma hanya perempuan sebetulnya. Panjenengan ngelihat sesuatu yang tidak ada kebutuhan, nggak ada kebutuhannya. Ojo titik-titik cuci mata nang mall ngoten ya. Mbekan saiki lha apa sampean budal nang mall, wong nang mall ya divaksin. Kate nglakoni dosa aja jika vaksin dhisik apa ngoten lah. Cuci mata ngapain? Cuci mata itu dengan Quran. Cuci mata itu dengan Quran, cuci mulut itu dengan sholawat, itu baru. Cuci mata nang mall, nang MOG, mulai ini sampean kiri-kiri. Kepingin iku, kepingin iki, kepingin iku. Akhirnya sing didadi sasaran bojone ya tasih wis elek ya. Nek ono kreditan murah kreditan. Bojone dioyak-oyak kok nunggu kreditan tas. Gara-gara cuci mata nih. Dan manfaati. Estu beten manfaati. Ya gitu. Nah, barang siapa yang bisa mencegah hal itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya gitu, maka ia akan menemukan ladzatan, ya, kenikmatan lil ibadah terhadap ibadah, wahalawatan dan kemanisannya. Ya, ini sudah disebut. Lek zaman iso nahan hal-hal yang tidak bermanfaat, wis rasakno dirojai Imam Ghazali. Mesti sampean kok akan kerasa nikmati zikir, nikmati sholawatan, nikmati maca Quran, ono kangen-kangene nang ibadah. Jadi memang benar-benar orang akan menuju Allah itu harus benar-benar bersih. Ibadah itu memang benar-benar harus bersih kalau ingin kita merasakan nikmatnya ibadah. Walil qalbi safwatun lan utawi lan iku kaduwe ati safwatun apa kejernihan lam yajidha kang ora nemu sapa wong ha ing safwa qabla dzalik ya sadurunge iku. Lha sampean kepengin krasa atine sampean bersih, carane lebih bersih daripada sebelumnya, yaitu hajibul aini, tutup mata Anda. Ojo kagian delok hal-hal yang tidak bermanfaat. Mugi-mugi mawon napa ingkang kula aturaken iki wonten maksud lan wonten guna lan manfaatipun, kula jenengan diparingi panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Di pengajian yang akan datang akan diberi pemahaman oleh Imam Ghazali tujuan kita itu, ya. Tujuan kita menahan nafsu, menahan pandangan itu untuk apa? Untuk apa? Apa yang akan kita raih setelah itu? Gitulah. Itu insya Allah akan kita bahas di pengajian yang akan datang. Mugi-mugi kula jenengan paling panjang umur, sehat walafiat, tumugi hajat. Insya Allah kita tidak pulang dari tempat yang barokah ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah keluarga besar dari Bapak Ihsan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus mohon doa restu untuk Ananda Surya Firmansyah, ya. Niki yang pertama tasyakuran 3 bulan kehamilan atau neloni dari putri Sohibul Bait Kamalia Sarafi dan Surya Firmansyah, ya. Yang kedua si Surya Firmansyah ada di Kementerian PUPR Jakarta, lajeng niat kangge Risandi Bayu Setiawan ingkang mendaftar dados perwira di Angkatan Darat, diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran, dan insya Allah menawi sampun
dados mugi-mugi saged bela agama Gusti Allah, bela ulama, bela agama Islam, dan itulah yang menjadi cita-cita terakhir kita hidup di dunia, yaitu tertulis sebagai pembela-pembela agamanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. بعلم الضالين من أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا يا عالم السر منا لا تكشف عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupono loperono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali hadhil ahwal ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bi hurmatil Fatihah. Alhamdulillah, hadza ma aqul lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. المصطفى بلغ مقاصد